Ia sentimental, juga temperamental, tapi juga penyayang yang tangguh. Ia tak bisa menahan emosi kala berseteru, pun tak bisa menahan tangis saat melihat sahabatnya merintih kesakitan. Di atas panggung ia urakan, tapi ia juga piawai salawatan dan baca Quran saat di forum pengajian. Kehidupan asmaranya penuh kejutan, bahkan letupan perceraian. Mungkinkah itu cermin pencarian akan kesetiaan? Akankah cinta DP berakhir di pelukan sang manajer biduan? Mampukah ia melepas kutukan cinta masa silam? Pemirsa, menyusun kembali serpihan kisah hidup pedangdut sensasional Dewi Persik menjadi satu keutuhan cerita, rasanya sulit menghindari sejumlah fakta kontroversial, memantik sensasi hingga misteri yang terus jadi teka-teki halayak. Di atas panggung hiburan, pedangdut bernama asli Dewi Muria Agung ini bukan saja piawai mengguncang lautan massa lewat goyang gergajinya, tapi juga kerap menghentakkan denyut para idolanya dengan sensasi konflik yang syarat emosi dan air mata. Ya, semua pada heboh. Ya aku bilang ya kalau nggak heboh kan berita nggak ada berita Dewi Persik. Udahlah tenang aja udah, pokoknya bikin heboh lah ya di Indonesia. Belum lama ini, ia tampil begitu gagah perkasa layaknya Wonder Woman menghadapi lautan manusia di jalanan sekitar Semanggi kala melihat sang suami hendak digeruduk massa usai cekcok hebat dengan pengguna jalan lain pasca insiden menerobos pintu jalan busway. Ia tampil begitu gahar pada setiap momen pertarungan hukumnya, termasuk yang paling sengit, yakni saat konflik dengan mendiang Julia Perez. Konflik bak lakon sinetron itu bahkan berakhir dramatis, dengan berakhirnya kedua kubu di balik jeruji besi. Saya cuman gimana caranya saya bisa kumpul sama anak saya dan sama papi saya bisa senyum melihat saya dalam keadaan sehat seperti itu. Lantas seperti apa sesungguhnya riwayat pelik kisah hidup mantan istri Saipul Jamil yang kabarnya sebentar lagi akan meresmikan pernikahan sirinya dengan Angga Wijaya? Apa yang membuat perangah DP cenderung meledak-ledak seperti amuk goyang gergaji hingga kerap memantik seteru? Apa rahasia di balik perceraian DP dan Saipul Jamil? Dan apa yang membuatnya secepat kilat menikah lalu cerai dari Aldi Taher? Lantas apa yang membuat DP akhirnya jatuh ke pelukan sang manajer Angga Wijaya? Jadi alhamdulillah dia konsisten dan komitmen bahwa dia mau meninggalkan dunianya karena memang kan awalnya dia pegawai bank. Suami saya ini pegawai bank awalnya. Kemudian dia terjun di dunia entertain. Terus saya bilang kalau kamu cinta sama saya, kamu harus mendampingi saya full time bersama saya. Dia pun berkomitmen saya akan mendampingi kamu Neng sampai kapanpun. Jadi itu yang saya pegang. Lain dulu, lain sekarang. Meski sempat berlari zigzag menghindari kejaran awak media saat terkuak fakta jika pernikahan keduanya benar-benar dihelat diam-diam. Saat sejumlah juru kunci nikah angkat bicara, mulai dari petugas KUA Jakarta Selatan hingga KUA Kampung Halaman di mana DP lahir. Dua sejoli ini pun tak bisa lagi mengelak. DP dan Angga pun akhirnya tak lagi malu-malu menguntai kemesraan di hadapan halayak. Lihat saja bagaimana DP dan Angga tampil begitu mesra kala merayakan ulang tahun DP yang ke-32 Agustus 2017 silam. Sebuah kado kalung berlian kala itu menjadi kado paling romantis dari Angga yang cool dan wibawa. Pakai. Romantis. Iya Pi, nanti dulu Pi, belum Pi, masih acara Pi. Ayo kita foto dulu. Ayo. Dekapan demi dekapan romantis Angga seakan kian meneguhkan keyakinan cinta keduanya. Namun sayang, meski berusaha tampil romantis bukan DP namanya jika tak diusili netizen. Seperti ketika baru-baru ini saat ia memposting foto kemesraan jelang tidur bersama sang suami di akun Instagramnya.
tak luput dari sasaran makian dan nasihat netizen. Sebagian netizen meminta DP agar tak memposting pose dewasa di akun Instagramnya dengan dalih akan tak baik jika dilihat anak kecil. Tapi bukan DP namanya jika tak melawan. Dengan sinis, DP pun menyindir jika ia justru tak akan membiarkan anaknya bermain gadget. Komentar pun makin segel. Meski menjalin cinta di atas seluruh kontroversi yang membayangi, namun dua sejoli ini rupanya telah mantap melangkah. Bahkan sejumlah persiapan pesta kabarnya telah dilalui. Mulai gaun hingga konsep pesta bertemakan selera sang biduan. Namun saat kami konfirmasi kapan dan di mana keduanya akan menghelat pesta nikah, Angga masih merahasiakannya. Aku rencana resepsi ada, tapi belum tahu kapan. Kita hanya berjanji berdua bilang bahwa kita nanti resepsi. Malah dia maunya resepsinya katanya kalau lagi perutnya udah gede. Jadi lucu. Iya, kan belum ada. Kayak tropical gitulah. Jadi kayak gimana ya, garden party atau kita desain gedung dengan interior tropis atau gimana. Pokoknya saya pernah lihat di beberapa tautan orang, upload sharean orang gitu tentang resepsi yang konsepnya seperti itu. Kita tertarik, tapi lebih lucu lagi kalau misalnya aku lagi gitu katanya. Saat pernikahan DP dan Angga tak lagi sekedar teka-teki apalagi basa-basi, rona kesedihan justru tampak begitu lekat dari wajah pilu Saiful Jamil. Mantan suami DP yang sudah 2 tahun mondok di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ia harus menjalani hari-hari pedih di balik jeruji besi akibat kasus asusila dan suap juru adil. Lihat saja bagaimana rintihan Bang Ipul yang kini tampil tirus di penjara melalui sebuah lagu yang ia dendangkan. Sebagai manusia biasa, ku pasti ada salah dan dosa, dan takkan luput dari segalanya. Situasi kontras ini seakan menjadi cermin betapa rumitnya pernikahan DP dengan Bang Ipul di masa lalu. Apalagi hingga perceraiannya dengan Bang Ipul tahun 2007 silam resmi diketuk. Sempat sulit keluar dari bayang Bang Ipul, DP secara mengejutkan diketahui telah menikah siri dengan Aldi Taher tahun 2008 silam. Namun pernikahan siri dengan Aldi pun tak bertahan lama. Kesamaan watak temperamental disinyalir sulit membuat keduanya bersatu. Hingga akhirnya kandas di tahun 2009 lalu. Saya akuin kalau saya ini belum bisa menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Waktu berlalu, sejumlah pria sempat singgah ke hati DP. Mulai dari bule asal Turki hingga diisukan dekat dengan pengusaha mobil mewah Johnson Yaptonaga. Namun pengakuan itu berakhir anti klimaks. Kini keyakinan DP telah tumpah pada sosok Angga Wijaya. Ihwal, apakah kini ramalan cinta DP berpihak atau belum bisa lepas dari kutukan cinta selintas, hanya waktu yang akan bisa menjawab. Dewi Persik bukan saja mampu menebar pesona di atas panggung dangdut, mampu menjadi magnet bagi para lelaki. Sebagai orang yang terlahir di dalam keluarga yang disiplin dan religius, DP juga menekuni dunia keagamaan yang kuat. Apalagi kota kelahirannya, Jember, terbilang sebagai kota santri. Maka jangan heran jika DP juga piawai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara merdunya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala syam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum adabun adin. Sadaqallahul adim.
tempat sekolah agama masih Mimakah Sidik. Masih SD-nya sekolah agama. Ataman itu sampai ke Jakarta anak soleh itu menang Pernah dikasih hadiah oleh Butin Soeharto. Niatnya memang aku ingin menjadi penyanyi, ingin jadi artis terkenal. Aku punya 2 cita-cita ketika itu. 1, aku ingin jadi penyanyi terkenal. 2, aku ingin jadi seorang daiyah. Itu dari kecil karena kenapa saya punya cita-cita jadi daiyah? Untuk menghafal. Kan dulu aku sekolah di MIMA, jadi Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif. Jadi di MIMA itu dibiasakan kita itu diajarin pidato, diajarin ceramah atau daiyah, terus diajarin menghafal beberapa Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran tuh kita diajarin seperti itu. Jadi sudah terbiasa, aku nanti kalau misalkan lomba dulu aku selalu menang ceramah, daiyah itu penceramah. Kalau perempuan itu kalau ngomongnya tuh nyai, kalau di daerah Jawa itu saya tuh selalu nomor 1. Di balik kontroversi hidup, rupanya DP juga bergulat secara spiritual. Namun layaknya manusia biasa, beberapa kali mantan istri Saipul Jamil ini juga kerap terperangkap ke lorong kontroversi dunia mistik. Salah satunya yang sempat heboh adalah kedatangannya ke salah satu ahli metafisika, Umi Zubaidah, yang kala itu santer didatanginya untuk mengusir guna-guna yang menimpanya. Kedatangan DP ke Umi Zubaidah untuk diterawang ihwal dugaan guna-guna lantas membuat heboh awak media. Tak ingin image-nya lekat dengan dunia mistik, DP pun menepis semua tudingan yang beredar. Petualangan kontroversial berbau mistik DP paling mencuat adalah ketika ia berperan sebagai Larasati dalam sebuah film horor. Ia memerankan sosok titisan Nyai Blorong atau titisan Dewi Ular. Untuk memaksimalkan aktingnya, konon DP melakukan sejumlah ritual napak tilas ke tempat-tempat di mana Ratu Pantai Selatan singgah. Bukan hanya untuk membuka aura atau agar piawai bicara, perubahan wajah dan penampilan DP pun makin mempesona. Lihat saja bagaimana perubahan wajah DP dari yang paling lugu hingga paling mempesona. Pesona wajah dan penampilan DP kian hari memang kian mentereng. Semakin berumur semakin matang, justru semakin menggoda pria. Maka tak heran jika Angga Wijaya sang manajer yang usianya terpaut 2 tahun lebih muda dari DP pun takluk ke pelukan biduan asal dangdut. Lantas apa sesungguhnya yang membuat Angga takluk ke pelukan DP? Lantas apa yang membuat DP mau menerima cinta sang manajer? Nomor 1 memang sabar. Sabarnya itu yang tak terbatas. Itu yang membuat saya itu senang gitu ada di samping dia, dan kedua orang tua saya ngeliat dia tuh bisa ngomong saya, bisa merangkul saya, sehingga saya bisa menjadi pribadi yang dewasa. Berjalan bersamamu. Awalnya saya gugup sama Mbak Dewi, terus canggung lama-kelamaan karena Mbak Dewinya juga baik, ramah, jadi aku ngerasa nyaman, deket gitu. Setelah kenal beberapa lama, perubahannya dari awal bertemu sama sekarang tuh nggak begitu dominan berubah ya. Cuman mungkin sekarang lebih memiliki saja. Ya baik. Nomor 1 kan akhlak ya. Ya, selama akhlaknya baik, menurut orang tua baik. Angga mungkin punya rahasia menaklukkan DP, tapi kabarnya dua sosok ini menurut para ahli metafisika sama-sama punya temperamen yang keras. Lantas mampukah satu sama lain saling mengalah? Atau sebaliknya dua sejoli ini memiliki kepribadian yang rapuh hingga mudah goyah? Kalau misalnya Mbak bilang saya pernah nggak debat atau ada kerikil-kerikil dalam rumah tangga, pasti ada. Tapi itu bumbu. Justru setelah biasanya kalau misalnya kita berdebat, iya baikan lagi, tapi setelah ngambek baikan lagi itu lebih mesra dari awal gitu. Selama saya di sini nggak pernah cekcok. Enggak, masalahnya itu wajar. Ya kalau omong-omong pelan. Biasa. Biasa. Jadi satu biasa itu. Kalau cekcok yang gini enggak selama saya di sini. 1 bulan lebih udah. Baik DP maupun Angga seolah telah mantap menatap masa depan.
tanpa harus memikirkan kutukan jalinan cinta DP yang dulu hanya bertahan dalam waktu singkat. Semoga suami saya menjadi seorang imam yang luar biasa, yang mengokohkan rumah tangga sehingga tidak terjadi perpecahan. Karena nomor satu buat saya nih ya, saya nggak tahu kalau perempuan lain. Hubungan sebuah rumah tangga itu kalau saya itu dari laki-lakinya. Semoga suami saya bisa teguh, bisa ngayomi saya, bisa merangkul saya, dan menjadi tempat untuk bersandar suami. Bila kau menjadi istriku. Terlahir sebagai anak bungsu dari 4 bersaudara, Dewi Muria Agung sejak kecil memang dikenal manja dan tomboy. Meski ibu dan ayahnya sempat melarang untuk berkiprah di jagat hiburan, namun sikap kukuh wanita kelahiran Jember 16 Desember 1985 ini tak bisa lagi dihalangi Samuna dan Aidil. Iya. Jadi kalau dia omongannya ya besar sekali begitu, tapi bertentangan dengan saya. Cukup saya yang kerja untuk dia gitu loh. Tapi dia nggak mau ya? Nggak mau dia. Ceritanya memang dari salah satu paguyuban Saras, jadi itu acara pengajian yang melahirkan saya. Jadi awalnya memang saya di situ sebagai kiroah. Mulai kecil memang ada bakat ya. Terus dia itu kan ada pengajian paguyuban Saras itu. Dia muncullah Dewi itu. Akhirnya ya itu keluarnya kelahir itu dari Saras itu. Ya pertama kali sih namanya orang ya nggak nerima duit apa, perempuan gimana, pikirannya panjang, dikembangkan ini. Lewat bantuan dan tempaan sang kakak, DP lalu mulai muncul ke permukaan setelah ditangani sang manajer Yogi. Nama Persik sendiri sengaja disematkan Yogi sejak tahun 2005 agar namanya lebih mudah dikenal. Kalau buah itu adalah buah persik yang di Cina, buah panjang umur. Kalau obatnya itu biasanya untuk mengobati orang-orang yang lagi sakit. Makanya diganti Dewi Persik. Dewi Persik itu adalah seorang penghibur yang bisa mengobati mereka-mereka yang butuh dihibur atau yang mereka lagi sakit atau gundah. Jadi adanya Persik itu biar bisa mengobati. Nama Persik juga punya makna hoki dalam mitos Tionghoa. Pelan tapi pasti bakat yang sejak kecil sudah ditempa akhirnya mampu melambungkan nama DP. Aku terjebak terperangkap rasa yang salah. Ya hoki itu dari Allah ya. Tapi pertama kali kok Persik, kalau orang kan dikira orang Kediri ya. Tapi itu memang membawa hoki banget gitu bagi si Dewi. Antara 2005 dan 2008 sejak namanya melejit di jagat musik dangdut tanah air, heboh goyang gergaji yang dibawanya menuai badai protes hingga DP dicekal di sejumlah kota. Bersamaan dengan pencekalan demi pencekalan sejak tahun 2006, keberuntungan hingga pada DP. Ia mulai merambah ke dunia seni peran dengan membintangi sinetron Mimpi Manis, bersamaan dengan penggunaan original soundtrack dari lagu yang dibawakannya. Sejak saat itu bersamaan dengan kisah asmaranya yang redup terang, namanya makin meroket hingga membintangi sejumlah layar lebar seperti Tali Pocong Perawan hingga direkrut bos Republik Cinta Manajemen untuk menyanyikan lagu Diam-Diam. Dari sensasi panggung hingga aksi peran, nama DP akhirnya meroket ke deretan artis dangdut papan atas. Gak mudah untuk mencapai itu semua, butuh proses.
Begitupun juga di saat saya mencapai jadi seorang penyanyi itu butuh proses yang luar biasa. Bahkan sampai saya ngekos. Terus saya bilang, sebenarnya saya tuh punya impian itu ingin jadi seorang penyanyi terkenal dan seorang daiyah. Jadi ini penyanyi terkenal sudah, kata mami saya. Mami saya sama papi saya itu selalu bilang, tinggal daiyah nih nak kapan? Selalu yang ditanya itu terus. Saya bilang, tunggu ya ma. Kan orang nggak mudah untuk mencapai itu semua, butuh proses. Begitupun juga di saat saya mencapai jadi seorang penyanyi itu butuh proses yang luar biasa. Namun sukses sebagai pedangdut papan atas rupanya tak membuat DP hidup tenang. Sesekali temperamennya meledak. Ia beberapa kali terlibat seteru dengan sejawat. Yang paling fenomenal adalah perang sengit dengan rivalnya mendiang Julia Perez tahun 2011 silam. Nyaris 6 tahun perang sengit itu tak pernah berakhir dengan kata damai, hingga keduanya sama-sama pernah mendekam di balik jeruji besi. DP baru berdamai setelah tahun lalu Julia Perez terbaring lemah di rumah sakit akibat kanker. Di detik-detik terakhir itu keduanya islah. Sekian lama, terus baru kemarin ketemu, ya senang, bersyukur alhamdulillah, menambah saudara lagi. Kalau bisa bukan hanya sebagai teman seprofesi, tapi bisa menjadi kakak adik. Sayang perdamaian itu harus berakhir dengan perpisahan untuk selama-lamanya. Jika pertikaian panjang dan melelahkan dirasa cukup paling menguras air mata dan tenaga, rupanya belum cukup untuk membuat DP tak berulah. Desember lalu, DP kembali gegerkan jagat maya setelah aksi kobonya menerobos jalur busway sempat bersitegang dengan salah satu petugas busway. DP pun akhirnya kembali harus berurusan dengan pihak kepolisian. Maju terus pantang mundur karena memang kami di saat masuk jalur busway itu memang diperintah oleh petugas kepolisian. Saya terus maju sampai kapanpun. Ya kalau disalahi ya pastinya muntah. Kalau tapi dia itu wataknya Habis. diem, selesai. Namun di balik watak keras DP, rupanya terselip kelembutan hati. Ia dikenal baik oleh kedua orang tua dan kakak-kakaknya. Doanya aja, semoga doanya yang aja, terbaik, semoga yang terakhir. Semoga Angganya juga tulus, cinta karena Allah. Ya selalu berharap yang terbaik untuk adik tersayang Dewi, sama Angga juga langgeng dunia akhirat. Semoga selalu oleh Allah apa doa dan harapannya diijabah.